Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna shawab wa jannibna zalal amma ba'du. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai pelajaran kita pagi hari ini dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak karena minggu kemarin kita sudah belajar kitab, sekarang belajar PAI akidah akhlak. Nah, sebenarnya saya juga punya PDF-nya, bagi yang berkeinginan PDF nanti akan saya kirim, dan ada juga aplikasi di Play Store. Nanti juga akan saya tawarkan kepada kalian juga. Tapi takutnya nanti HP-nya mungkin nggak kuat atau gimana karena memorinya juga lumayan. Nah, akidah akhlak kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru. Nah, orang tua itu yang melahirkan kita. Guru itu adalah yang mengajari kita. Kedua-duanya mayoritas itu lebih tua daripada kita. Terlebih orang tua lah pasti. Kita tanpa orang tua kita tidak akan terlahir di dunia ini. Kita tanpa guru kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan membahas dua adab ini satu persatu, yaitu adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Selanjutnya, sebelum kita mengarah kepada pembahasan, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menghayati adab yang baik kepada orang tua dan guru. Mengamalkan adab yang baik kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya. Yang keempat, mempraktikkan adab kepada orang tua dan guru. Ya, di yang keempat ini dipraktikkan dengan tulisan dan praktek secara perbuatan. Nanti akan ada tugasnya. Nah, setelah itu sebelum mengarah kepada tentang adab-adab itu, mari kita hayati tentang kisah inspiratif pagi hari ini. Tentang seorang pemuda yang berbakti dan dilanda tsunami. Yaitu pada tahun 2004 bencana tsunami menerjang Aceh. Menelan sekitar 217.000 korban jiwa. Sedikit sekali yang selamat. Yang selamat saat itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kisah unik dan nyata. Nah, salah satunya adalah pagi itu seorang pemuda pinggir kota. Ia amat berbakti pada ibu, sedang pergi ke apotek membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Pagi-pagi kan, karena itu tsunami-nya itu pagi-pagi. Saat pergi dalam hitungan detik dan menit, tsunami datang. Banyak manusia berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Termasuk pemuda ini juga. Akhirnya ia terhempas juga terkena arus tsunami. Karena tsunami kencang banget. Di tengah hempasan tsunami ada sebatang pohon mendekat. Tiba-tiba dia itu udah pasrah banget. Tiba-tiba ada pohon mendekat. Ia langsung bergantung pada pohon yang tumbang tadi. Ia hanyut bersama pohon tersebut. Karena airnya itu ke daratan, lalu airnya kan balik lagi ke lautan. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian ia melihat kayu-kayu seperti sampan mendekat ke dirinya. Lalu ia menggapai sampan tersebut yang membawanya ke tengah samudra Indonesia Australia. Tuh sampai ke bawah. Ia terombang-ambing di tengah samudra selama sekitar 17 hari. Allah yang berkehendak. 17 hari nggak makan, 17 hari nggak mungkin minum air laut itu aja. Saat itu datanglah tentara Australia memberikan bantuan ke Aceh untuk kemanusiaan. Ketika mereka melihat di tengah samudra ada sampan, maka mereka mendekat lalu menemukan pemuda tersebut selamat, masih hidup. Lalu ia tertolong. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seorang anak yang amat berbakti kepada orang tua. Sebab perantara amal inilah Allah menolong pemuda tersebut, insya Allah. Nah, oleh karena itu, ini hikmahnya seseorang jika berbakti kepada orang tua. Nah, adab terhadap orang tua apa sih dalilnya? Nah,
Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumadda lahu fi umrih wa ayyuzada lahu fi rizqih falyabirra walidayhi wa yasir rahimah. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahim. Pengen panjang umur, rezeki cukup, berbaktilah kepada orang tua dan sambung silaturahim. Hadis yang lain, ridho Rabbi fi ridho walid wa sukhtur Rabb fi sukhtul walid. Ridho Rabb tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Tuh. Jadi harus benar-benar hati-hati. Jika Allah marah berarti jika orang tua marah berarti itu menunjukkan bahwa Allah sedang marah terhadap kita. Nah, setelah itu apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu termasuk orang-orang yang beradab kepada orang tua? Yang pertama, mencintai dan sayang kepada orang tua. Dalam hati, sayang kepada orang tua. Jangan sampai menyimpan kebencian kepada orang tua. Seburuk apapun orang tua, segala apapun orang tua, kita harus menyayangi orang tua. Karena kedua orang tua kita lah yang melahirkan kita di dunia ini. Yang kedua, menaati keduanya. Ya, taat itu ya kecuali taat kepada maksiat. Misalnya orang tua menyuruh kita mencuri, ya jangan mau. Itu karena itu bertolak belakang dengan syariat. Gitu. Menyuruh kita untuk tidak sholat, jangan. Dan kebanyakan orang tua itu pasti menyuruh kepada kebaikan. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua ketika kita sudah sukses. Ketika orang tua mungkin rezekinya berkurang, rezekinya masih sempit, kita harus membantu orang tua. Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Ya, ketika orang tua memerintahkan kita untuk beli apa, ya kita harus nurut, siap ibu, siap ayah, jangan madu gitu. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Kalau bisa memanggilnya ayah, ibu, bapak, bunda, abi, umi, gitu. Lalu yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri. Nah, misalnya orang tua sedang berdiri, kamu jangan duduk. Dan tidak mendahulunya dalam berjalan, orang tualah didahulukan dulu. Yang selanjutnya, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Misalnya kita ketika sudah berkeluarga, jangan mendahulukan anak dan istri kita. Jangan itu. Karena apa? Karena teorinya adalah biasanya yang kayak gitu itu biasanya seorang istri gitu loh. Jadi hati-hati ya, seorang istri itu jika laki-laki itu lebih mencintai ibunya daripada kamu, itu memang begitu. Karena suamiku milik ibunya dan aku milik suamiku. Yang selanjutnya, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Doain Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu. Terus berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Misalnya kamu tahu nih, ayah atau ibu kamu punya teman, ya kamu harus berbuat baik kepada mereka juga. Tidak mencaci maki kedua orang tua, jangan berkata-kata kasar kepada orang tua. Tuh. Selanjutnya ada lagi tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Ya, harus dengan perkataan yang baik. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak. Baik, siap atau baiklah. Hanya bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua seperti melayani mereka. Tidak mengungkit kebaikanmu kepada keduanya walaupun pelaksanaan perintahnya yang diberinya. Ya, jangan kamu itu, aku kan kemarin udah, janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Jangan sampai gitu. Lalu selanjutnya, adab pada guru. Apa saja sih adab pada guru itu? Satu, menghormati dan menghargainya. Tuh. Menghormati dan menghargainya, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, tidak menggibahnya, membicarakannya dengan yang tidak baik, yang tidak senangi. 4, mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. 5, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan. Selanjutnya, ada terhadap guru juga menisbatkan ilmu yang ia ajar. Aku ini bisa ya karena guruku. Menjaga adab berbicara dan diskusi dengan berkata yang baik. Misalnya kan kemarin
saya ajarkan ketika kamu mau ngontak atau komunikasi dengan guru, yaitu ada 5 adab yang saya sampaikan gitu loh. Yang saya sampaikan. Nah, misalnya kan ucapan salam. Yang kedua, perkenalkan dirimu siapa. Gitu. Terus yang ketiga, nama lengkap dan kelas ya. Terus yang ketiga, minta maaf karena telah mengganggu. Lalu utarakan kamu itu mau tanya apa. Dan begitu. Terus selanjutnya terima kasih karena telah meluangkan gurunya. Tuh. Setelah itu taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah. Selalu taat. Guru nyuruh apa ya udah kita harus lakuin. Minta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis, ya izinlah, selalu izin. Misalnya kamu nggak bisa masuk Zoom, kuotanya habis, hanya kuota chat, atau memang sinyalnya sedang jelek, wifi-nya mati, kamu harus konfirmasi kalau bisa. Misalnya nggak konfirmasi sekarang ya nantilah ketika sudah pulih sinyalnya atau kuotanya atau wifi-nya. Memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Nah ini Zoom ya kalau bisa adabnya itu harus dihidupkan videonya, jangan gurunya itu nyuruh-nyuruh. Itu nyuruh-nyuruh akhirnya tolong hidupkan video, tolong hidupkan, itu nggak baik. Nah itu adab-adab kepada orang tua dan adab-adab dengan guru. Nah tugasnya apa sekarang nih? Nih sebutkan 5 contoh adab-adabmu kepada orang tua dan dokumentasikan. Nah nih misalnya kamu nih adab 5 contoh adab-adabmu kepada orang tua. Yang satu kamu duduk bersih, duduk atahiyat akhir di depan orang tua. Terus ketika berbicara, bicara yang sopan. Terus ketika disuruh bangun, langsung bangun. Tapi yang selain yang tadi ya, selain yang saya sebutkan, cari aja 5, lalu dokumentasikan cukup 1 foto aja. Misalnya kamu sedang duduk di hadapan kedua orang tua kamu dengan duduk yang sopan, lalu ada yang motoin kamu, lalu kirim itu. Jadi tapi sebutkan 5 ya. 5 poin dulu. Itu yang berhubungan dengan orang tua. Terus yang selanjutnya sebutkan 5 contoh adabmu dengan guru selama pembelajaran online dan dokumentasikan. Misalnya nih, masuk Zoom tepat waktu, ya itu adabnya. Terus mengucapkan salam ketika komunikasi dan meminta maaf, apa itu tuh. Terus pokoknya yang lain selama pelajaran online itu adab kamu itu apa aja sih di hadapan guru gitu. Terus foto, nah, apa nih fotonya? Misalnya nih kamu ketika Zoom kamu ngidupin video di hadapan guru langsung kamu screenshot. Ustadz, ini salah satunya adab saya menghidupkan video. Atau mengerjakan tugas di awal. Ada jamnya aku sudah ngerjain ini, sudah ngumpulin di awal. Atau misalnya tulisan saya bagus untuk dikumpulin. Dengan tulisan yang rapi, itu membantu guru. Salah satu adab membantu guru untuk mengoreksi lebih mudah. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat ya. Ini berhubungan dengan akhlak-akhlak yang harus kalian lakukan ketika di rumah ataupun ketika pembelajaran online. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Kita akhir membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.